Oke, selamat datang di RC Ruang. Cerita. Jadi kesempatan kali ini kita akan bercerita santai ya sambil ngopi ya kan nih. Iya. Gue di sini gue udah sediain kopi udah hampir habis teman-teman ya. Cerita ini tentang cerita pribadi kita berdua yang kita alami ya Bang ya. Hmm. Cerita yang cukup menyeramkan bagi gua. Jadi pada saat itu gua dan Jody itu ada project tahun 2019 ya, yaitu menuju ke sebuah kota Lampung. Iya betul. Jadi gua menuju sama Jordi melalui yang namanya Merak, Bengkauni, nyebrang laut ya kan. Iya. Terus nyampe di sana itu kita sudah di kota Lampungnya. Mhm. Kita menyeberang lagi ke sebuah kota lagi, bukan kota sih, desa lah ya. Desa. Jadi desa itu masih menyambung dengan Lampung ya. Sebenarnya saya tidak menyebutkan nama tempatnya karena mungkin privasi ya kan. Betul sekali. Bagi kita itu adalah privasi sekali buat dijaga. Jadi di situ kenapa tidak bisa diakses dengan daratan, harus menuju pulau itu, pulau dan menuju sebuah perdesaan itu adalah dengan cara menyeberang dengan kapal. Iya. Ya kan? Dikarenakan ke tempat desa itu kita tidak bisa melewati darat dikarenakan jalannya nggak ada ya Bang ya. Soalnya kalau kita melewati desa itu, kalau kita memaksakan melewati jalan darat itu kita Lama banyak- sekali gitu. lama sekali bisa. Jadi itu mobil nggak bisa, motor doang yang bisa masuk. Motor pun harus motor trail. Nah, Iya. trailnya itu beda lagi teman-teman. Motor trail kalian itu di ban itu harus dirantai gitu. Iya. Jadi- Bannya itu dikasih rantai saking licinnya. Ya, Soalnya betul. dia gimana ya? Dia itu kayak melewati sungai, Iya. melewati itu. Pokoknya desanya itu desa terpencil. Jadi ibaratnya itu adalah sebuah, dia masih di Lampung, tapi dia itu kalian kalau misalnya lihat buka peta ya kan, Lampung di pinggir pantai kalian lihat aja itu ada Tanjung teman. Tanjung, Nah, betul. Tanjung itu kan. Nah pokoknya di ujung Tanjung itulah kita ada proyeknya di situ. Betul. Jadi pada saat itu gua Jody sudah menyeberang pulau, kita menyewa yang namanya kapal tadi Jody ya. Kapal. Dikarenakan kapal yang biasa untuk menyeberang itu sudah penuh, kita terpaksa memakai kapal nelayan. Iya, kapal nelayan itu cukup dengan kapasitas itu sekitar 10 sampai 15 orang lah ya Iya, kan. betul. Jadi pada saat itu sekitar jam 10 pagi ya kan kita berangkat untuk menyeberang. Iya. Setelah menyeberang itu keadaan baik-baik saja teman. Nggak ada masalah apapun, nggak ada nggak masalah ada yang apapun. kita rasain kayak gimana-gimana. Santai-santai nggak ada. aja, Kayak gitu. gembira aja gitu Ya gembira ria, foto-foto seperti biasa ya kan di laut itu. Iya. Jadi perjalanan itu memakan waktu sekitar hampir 2 jam. nyebrangin Tanjung desa, itu, Tanjung, Tanjung itu Tanjung. menuju desa itu 2 jam di laut 2 kita. jam. Jadi setelah kita 2 jam itu tidak ada apa-apa, hanya saja waktu itu kapal kita tidak bisa menyandar ke pinggir pantai karena di Iya. saat di pantai di tempat situ di desa itu Iya. tidak ada yang namanya dermaga Dermaga. pun jauh gitu ya kan. Terpaksa lah Ya. kita disuruh ibarat kata dijemput sama orang itu pakai Sampan. sampan. Nah, sampan dayung. Sampan Nah, ini dayung. tuh teman, bayangin di sebuah laut ombaknya tinggi banget loh. Iya. Ombaknya Kita dijemput nyampe ke- 3 meter, nyampe 5 meter lah ya kan. Soalnya dia perairan bebas sih. Kalau misalnya di arah sananya lagi lurus ya kan itu udah nyampe Australia. Iya betul. Nah, Australia. Jadi ombaknya kan lautan lepas itu kan gede banget tuh nyampe 5 meteran itu masih di daerah Tanjung ya kan. Dan daerah Tanjung aja nyampe 5 meter apalagi yang di ujung Tanjungnya mungkin nyampe ya 7 meteran 8 meter bisa jadi tuh teman. Bisa jadi. Karena lautan lepas ya kan. Pada saat itu kita sudah nyampe, waktu itu terjadilah hujan. Betul. Ingat nggak lu? Terjadi hujan. Pokoknya parah deh. Pas kita sampai itu terjadi hujan, terus kita berkata dijemputnya di tengah-tengah laut. Kapalnya itu benar-benar nggak bersandar ke pinggir karena nggak ada dermaga. Pakai jangkar. Pakai jangkar untuk biar kapalnya itu biar bisa berdiri, soalnya ombak itu ngedorong itu 3 meter, gimana lu bayangin 3 meter ngedorong kapal ya, kalau nggak ada jangkar ya bisa kedorong ke pinggir mulu gitu, Iya, ke pinggir betul. pantai. Kalau kapalnya bersandar ke pinggir pantai kapalnya hancur. Soalnya Iya. kenapa? Nggak ada dermaga, soalnya banyak batu-batu karang gitu. Ya, karang banyak. Nah, Mm-mm. pada situ kita terjadilah hujan deras dan kita mau nggak mau harus ke bibir pantai itu kita harus pakai sampan. Dijemput. Sampai kita itu basah kuyup Basah ya waktu itu kuyup, nyampe di tepian gitu. Setelah itu sampai di tepian kita terpaksa untuk berteduh sejenak Iya. karena ibaratnya kita kedinginan waktu itu kan. Iya. Kita Kedinginan. juga ganti baju dulu ya. Ya, dan di situ kita menginap ke tempat yang namanya Babinsa. Nah, mungkin kalian udah tahu lah Babinsa itu TNI ya kan. Iya. TNI kita menginap di Babinsa itu sekitar 1 malam. Betul. Nah, setelah menginap 1 malam di tempat Babinsa itu, ternyata
saking banyaknya kita tidak bisa untuk menampung di sana Betul gitu. sekali. Ingat nggak lu? Iya. Kita sampai tidur di lemperan gitu, Iya. nyamuk banyak ya kan, kita capek-capek, nggak nyaman karena ibaratnya di situ nggak ada hotel, nggak ada penginapan sama sekali, rumah penduduk pun langka banget gitu. Iya betul, dan waktu malam itu kita nginap di tempat Babinsa itu masih ingat, dia itu kan bercerita panjang tuh, baik iya. basi, loyal gitu, Oh iya. bagus banget, maksudnya gimana ya, ya mencontohkan lah gitu, melayani rakyat, maksudnya Benar-benar. benar sekali dah tuh. Sesalut Babinsanya, tuh dengan salut. Babinsa itu. Jadi ibaratnya waktu itu cerita panjang Cerita sampai panjang. jam berapa Nah, tuh? yang cerita panjang akhirnya Babinsa itu dia ngomong, Hmm. Pak, di sini waktu itu 2 hari yang lalu apa gimana ada orang Yang diterkam diterkam oleh sama si binatang loreng. loreng. Binatang loreng. Ya gitu. paham lah siapa Paham yang ya, kan? loreng gitu. Jadi Sampai ibarat kata badannya pada pisah-pisah ya. Badannya di sana di kampung sana, badan yang ini di kampung sini gitu ya. Nah, pada situ mulailah muncul rasa ketakutan yang luar biasa ibaratnya. Soalnya di daerah sana tuh emang binatang loreng itu emang berkeliaran gitu. Soalnya kenapa? Emang kiri kanan hutan kok gitu. Itu menyambung tuh teman. Itu namanya di daerah Sumatera itu namanya Bukit Barisan. Itu termasuk Nah, Bukit Barisan gitu. Iya, termasuk bukit Jadi barisan. ibaratnya kan ibarat binatang-binatang yang seperti itu, binatang buas lah. Emang sekali. habitatnya Ya, gitu habitatnya kan. di situ. Nah, bahkan waktu itu sekitar apa ya? Sekitar 3 seminggu yang lalu juga katanya kan Iya. itu gajah. Bayangin teman-teman. Gajah nih, gajah liar itu turun Gajah ke Sumatera, gajah ya? Sumatera turun ke penduduk ya kan. Itu ada gajah loh, asal kalian tahu Iya. teman-teman. Katanya itu gajah itu turun ke penduduk buat hancur-hancurin kacangnya penduduk lah, Iya. padinya penduduk, apapun itu dihancurin semua Mungkin gajah-gajah. karena di hutan itu udah nggak ada makanan, Makanan, bagaimana iya. dia lebih mending berkata turun ke bawah gitu ya kan. Usut punya usut teman, ternyata kenapa seperti itu kita bertanyalah kepada penduduk setempat ya Iya. kan. Ternyata itu adalah termasuk di atasnya sekitar 10 kilo ke atas itu adalah termasuk hutan lindung teman. Iya. Nah, wajar aja ya kan Iya, kita iya. prediksi, wajar nih kayak gini nih ya kan karena itu adalah hutan lindung. Jadi seperti itu teman. Jadi kita beristirahat semalam itu sudah menghilangkan capek. Besoknya kita langsung survei lokasi. Survei lokasi. Nah, survei lokasi yang mau dijadikan proyek itu mau bikin apa itu pesantren katanya. Jadi Iya. mau bikin pesantren ya udah kita survei lokasi. Habis kita survei lokasi di sana ya kan, ternyata dari tempat lokasi ke tempat Babinsa itu cukup memakan waktu yang lumayan lama juga gitu. Beda desa. Nah, beda desa. Yang ini namanya Desa Anu, yang di sini Desa Anu. Saya nggak menyebutkan nama ya. Iya. Di sini Desa Anu, di sini Desa Anu. Jadi ibaratnya, wah jauh sekali kan. Kita Iya. memutuskan lah yang namanya untuk tinggal di tempat penduduk setempat di sana. Di tempat Pak RT-nya lah ya. Ya, RT maksudnya bukan PRT. orang yang berpengaruh Orang yang lah di sana berpengaruh. gitu. Jadi ibaratnya kita memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah tinggal di sana itu, nah ini ada lagi nih teman-teman. Tidak ada yang namanya lampu. Betul sekali. Bayangin. Tidak ada yang namanya lampu dan tidak ada yang namanya sinyal. Nah, bayangin kalian gimana kalau misalnya tidak ada lampu dan tidak ada sinyal, apa yang harus kalian lakukan? Gitu teman. Jadi ibaratnya kita melindung nih, sinyal nggak ada, lampu nggak ada Iya. ya kan. Tidur gelisah. Jadi jam 7 malam itu karena kita udah biasa megang HP, scroll HP ya kan, mau tidur gini ya kan. Itu jam 7 malam itu kita terpaksa harus tidur. Iya. Sampai kita kebangun itu cukup lumayan pagi ya kan. Iya. Dan pagi pun kita juga disambut dengan makanan yang enak. Khas-khasana lah. Khasana. Ikan-ikan di laut ya kan. Habis sarapan pagi kita langsung survei ke lokasi. Nah, setelah di lokasi itu, nah begini teman-teman nih. Jadi pada saat itu kita sudah masuk ke hutan ya kan. Iya. Pada saat itu kita sudah masuk ke hutan.